Ustaz, kalau memang Syiah itu sesat, kenapa mereka masih dibiarkan berhaji? Ya, kenapa mereka masih dibiarkan menunaikan haji? Dan apa benar mereka menunaikan haji di sana? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang Hunain, harta rampasan perang Hunain, ghanimah, datang seseorang menarik serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi serban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ekornya itu, ujungnya itu diletakkan kadang di sini, kadang di sini. Jadi ditariknya sehingga hampir tercekik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad, bagi dengan adil. Fa innahu laisa min malik wala min mali abik. Wahai Muhammad, bagi secara adil. Itu bukan hartamu, bukan harta bapakmu. Rasulullah SAW menjawab ketika itu, siapa lagi yang akan bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Umar yang melihat kejadian itu marah, radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq." Wahai Rasulullah, izinkan aku tebas leher munafik ini, karena dia sudah mencela dan menyakiti Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah ketika itu? "Jangan Umar. Aku tidak ingin orang nanti berkata Muhammad membunuh sahabatnya." Apa maksudnya? Maksudnya orang banyak tidak tahu siapa orang ini. Mereka tahunya orang ini ikut dalam barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia dibunuh, nanti akan tersebar isu tuduhan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nah, maksud saya mengingatkan ini, kondisi umat Islam itu seperti itu sekarang. Umumnya kaum muslimin di seluruh dunia, seperti yang di awal tadi saya katakan, tidak paham apa itu Syiah. Umumnya pemimpin-pemimpin, bahkan ada yang mengaku ulama juga, mereka menganggap yang paham mereka karena syubhat itu, bahwa Syiah itu hanyalah seperti mazhab-mazhab fikih yang lainnya. Bahkan ada buku-buku seperti itu ditulis, bahwa Syiah itu adalah mazhab kelima. Jadi ada mazhab yang 4, mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, kemudian yang kelima kata dia Syiah. Ada seperti itu bukunya. Nah, karena banyak kaum muslimin tidak tahu, maka pemerintah kerajaan Arab Saudi juga tidak bisa sembarangan. Kalau dilarang nanti apa kata umumnya kaum muslimin, bisa terjadi fitnah besar juga. Jadi tidak mudah. Oleh karena itu sekarang yang bisa kita lakukan yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran itu. Sampai orang banyak tahu, kaum muslimin tahu. Sehingga bisa waspada dan menjauhi pemahaman dan juga akidah Syiah tersebut. Serta orang-orangnya. Jika tidak, maka sulit bagi kita untuk menghalangi mereka. Jadi pertama memang, kalau seandainya barangkali itu kebijakannya, kalau seandainya dihalangi, karena kaum muslimin mayoritas tidak mengetahui hakikat itu, bisa terjadi fitnah yang lebih besar. Kedua, namun begitu para ulama-ulama di sana tetap bersikap tegas terhadap kaum Syiah. Saya ingat di tahun saya terakhir kuliah di sana, di Madinah. Ketika itu ada kunjungan salah seorang tokoh dari Iran. Kunjungan menteri kalau saya tidak salah itu, di tahun 2000. Dan ketika sholat Jumat, dia sholat di depan. Khatib ketika itu Syekh Huzaifi, hafizahullah, Imam Masjid Nabawi. Dan tanpa disangka oleh orang banyak, dan juga tidak diduga oleh menteri Syiah ini, tamu yang datang dari Iran itu, Syekh Huzaifi khutbah tentang membongkar kebobrokan Syiah dan celaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat di hadapannya. Dengan berani, tegas, sampaikan semuanya dalam khutbah Jumat itu. Tahukah Anda apa yang terjadi? Sehari setelah itu langsung hilang Syekh. Diamankan. Karena dikhawatirkan terjadi sesuatu. Hampir 1 tahun kami tidak tahu mana. Hilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana Syekh. Ada yang mengatakan sudah pensiun, ada yang mengatakan begini, sakit apa dan segala macam. Tidak tahu. Setelah setahun berlalu, baru dia muncul lagi.
Dan ada yang mengatakan sengaja pemerintah Arab Saudi mengamankan beliau supaya tidak terjadi sesuatu pada diri beliau. Nah, jadi ulama-ulama di sana mereka tetap menyampaikan kebenaran itu kepada kaum muslimin. Bahkan sekalipun di hadapan orang-orang Syiah itu sendiri. Agar mereka paham mana yang hak, mana yang batil. Kalau mereka tidak mau menerima, setidaknya kaum muslimin menjadi mengerti dan paham. Bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Apakah mereka melakukan ibadah haji? Mereka melakukan ibadah haji tapi ibadah haji main-main. Kenapa saya katakan begitu? Banyak dari prosesi ibadah haji yang mereka lakukan berbeda dengan ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Jadi boleh dikatakan mereka berhaji itu seperti taqiyah. Dan beberapa tahun yang lampau berkali-kali mereka membuat kegaduhan dan keonaran. Kegaduhan dan keonaran di tanah haram. Sehingga bahkan pernah sampai menimbulkan korban. Ketika mereka menebarkan ranjau-ranjau paku di Masjidil Haram dan tertangkap pelakunya ternyata orang mereka. Sehingga ketika itu banyak korban-korban yang terluka dan lain sebagainya. Intinya, kenapa mereka tidak dilarang? Karena memang kondisi kaum muslimin yang sekarang belum tahu benar apa itu hakikat Syiah membuat kebijakan-kebijakan pemerintah di sana sulit sekali untuk menghalanginya. Allahu a'lam bishawab.